Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat hijrah semuanya? Jumpa lagi di channel kita Hijrah TV, channel khusus yang membahas informasi menarik seputar dunia akhir zaman. Oleh karena itu, bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya agar sahabat hijrah mendapatkan berita paling update dari channel ini. Baiklah sahabat hijrah semuanya, sebelum kita lanjutkan, kami doakan mudah-mudahan sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan urusannya, dan yang paling utama selalu diberikan keistiqomahan dalam iman dan takwa hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Akhir zaman, dua kata yang selalu menarik untuk dikaji dan dijadikan bahan diskusi, karena memang akhir zaman itu syarat dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang penuh misteri. Meski akhirnya tiada seorang pun yang mengerti hakikat setiap peristiwa yang akan terjadi, namun inilah suratan takdir ilahi yang harus dipahami oleh setiap insan yang beriman, oleh setiap manusia yang berakal. Mengimani hari kiamat menuntut kita untuk mengimani berbagai peristiwa-peristiwa akhir zaman yang disebut dengan tanda-tanda kiamat. Terbitnya matahari dari barat, turunnya kembali Nabi Isa alaihissalam ke dunia ini, Dajjal, Dukhon, dan lain-lain adalah bagian dari tanda-tanda kiamat. Namun banyak lagi peristiwa-peristiwa yang akan muncul sebelum atau mengiringi terjadinya tanda-tanda tersebut. Sebagaimana kita dengar beberapa tahun belakangan ini, warga di berbagai belahan dunia sering menangkap suara-suara misterius dari langit. Namun anehnya, suara yang keras itu tidak diketahui dari mana sumbernya. Kejadian yang sangat belum lama ini terjadi di Indonesia, di mana beberapa warga dari berbagai daerah melaporkan tangkapan suara-suara misterius seperti dentuman atau letusan yang sangat keras, dan itu terdengar beberapa kali. Namun hingga video ini dibuat, admin belum tahu adakah pihak yang berwenang yang bisa menerangkan atau memastikan suara apa yang sebenarnya terjadi. Tidak jauh berbeda dengan peristiwa yang mirip yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Beberapa orang Amerika, Eropa, Rusia, bahkan orang Israel merekam dan melaporkan suara misterius yang mereka dengar dari langit yang tidak jelas asal muasalnya. Mereka menyebutnya suara trompet kiamat karena suara yang khas seperti trompet, seperti bunyi trompet yang keras. Akhirnya tidak ada yang berani memastikan suara apa dan dari mana sumbernya, hingga fenomena-fenomena ini pun menghilang dari ingatan seakan tak berbekas alias dilupakan orang. Mendengar suara misterius ini sudah sampai di telinga orang Indonesia, maka kami teringat akan sebuah riwayat yang dikatakan dhaif bahkan palsu oleh beberapa ulama. Riwayat itu berbunyi, pada pertengahan bulan Ramadan di hari Jumat akan terjadi suara keras yang mengejutkan. Suara dan tiupan itu akan membangunkan orang-orang yang tertidur, mengejutkan orang yang terjaga, dan membuat para perempuan keluar dari tempat pingitannya. Banyak orang yang menafsirkan suara ini adalah suara trompet sangkakala atau suara azab karena turunnya dukhon atau asap yang menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam. Sehingga pandangan ini pun menjadi sangat kontroversial karena kiamat tidak akan mungkin terjadi sehingga tanda-tandanya telah genap semuanya. Lalu bagaimana kita mendukkan riwayat ini? Mari kita lihat, adakah hadis lain yang isinya seruma dengan hadis di atas? Dan bila kita mencari hadis-hadis yang lain, maka kita akan menemukan satu riwayat bahwa akan ada penyeru dari langit yang menyerukan nama seorang pemimpin akhir zaman. Mari kita simak selengkapnya kutipan buku karangan ulama Syiah yang berjudul Imam Mahdi, dari proses pergerakan hingga era kebangkitan Imam akhir zaman, ditulis oleh Profesor Ali Al-Qurani. Saif bin Umairah berkata, suatu kali aku berada di sisi Abu Ja'far Al-Mansur, lalu dia berkata, wahai Saif bin Umairah, pasti akan ada penyeru dari langit yang menyerukan nama seorang putra Abu Talib. Maka aku tanyakan, akulah tebusanmu wahai Amirul Mukminin, apakah engkau yang meriwayatkan hadis ini? Dia menjawab, ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, telingaku benar-benar mendengar hadis ini. Kutanyakan lagi kepadanya, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya hadis seperti ini tidak pernah kudengar sebelumnya. Dia menjawab, wahai Saif, hal itu memang benar, dan kalau kelak hal itu terjadi maka kamilah orang pertama yang akan menjawabnya. Ketahuilah bahwa seruan itu untuk seorang dari sepupu kami. Kutanya lagi, seorang laki-laki dari keturunan Fatimah? Dia menjawab, ya wahai Saif, sekiranya aku tidak mendengarnya dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib,
Niscaya aku tidak akan menerimanya sekalipun seluruh penduduk bumi mengatakannya. Tetapi ini adalah Muhammad bin Ali Al-Baqir. Sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan menetapkan kebenaran kabar berita ini kecuali berasal dari sumber yang sahih. Karena riwayat ini bersumber dari buku Syiah, kita perlu berhati-hati namun juga tidak mengabaikan informasi ini. Setelah kami mencari biodata sang penulis, ternyata ulama Syiah yang lahir tahun 1944 ini telah menghabiskan sebagian besar penelitiannya untuk mendalami hadis-hadis Imam Mahdi, penampilan dan keadaan dunia sebelum kedatangannya. Dan selama beberapa tahun terakhir, tokoh ini juga memberikan analisis politik perkembangan Timur Tengah dalam kaitannya dengan hadis akhir zaman. Bahkan beliau percaya bahwa menurut nubuah yang dipelajarinya, gejolak-gejolak di Timur Tengah sejak beberapa tahun yang lalu merupakan awal dari kemunculan Imam Mahdi. Dan ia berpendapat bahwa pembentukan kelompok yang sangat mirip dengan ISIS telah dinubuatkan dalam riwayat Syiah, khususnya dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib. Sahabat hijrah yang dirahmati Allah, terusirnya Ahlul Bait Nabi dari Jazirah Arab tentu meninggalkan duka yang mendalam di hati kita umat Islam. Terlebih setelah itu, sejarah seolah bungkam dan tak pernah mencatat perjalanan keluarga Nabi mengasingkan diri dari kekacauan dan dari fitnah setelah huru-hara dan pertikaian. Kecuali riwayat-riwayat yang keluar dari orang-orang Syiah yang seringkali dipandang sebagai hadis-hadis palsu oleh kaum Ahlus Sunnah. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya menyaring mana hadis yang benar-benar sahih dan hadis yang palsu. Sebagai pewaris nasab Rasulullah SAW yang mulia, tentu ahli bait Nabi mendapatkan keutamaan yang tidak dimiliki oleh kaum yang lain. Dan tentunya sebagai bagian dari keluarga Nabi, sahabat Ali bin Abi Thalib sangat mungkin menerima banyak nubuah, banyak masukan dari Rasulullah SAW tentang berbagai fitnah yang akan menimpa keluarga dan keturunannya. Dan tidak ada kaum yang lebih dekat kepada sahabat Ali dan ahli baitnya selain orang-orang yang setia mengikuti Ali dan keluarganya. Jadi selama ada riwayat yang mirip dengan riwayat yang lainnya dan saling menjelaskan, maka mengambil sikap berhati-hati karena adanya riwayat tersebut adalah kehati-hatian yang nyata. Sebab hal ini menyangkut keselamatan dunia dan akhirat, di mana di situ kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah yang menggenggam jiwa seluruh makhluknya. Selama kita tidak menyandarkan hadis tersebut langsung bersumber kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sungguhnya berdusta atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sama ketika seorang berdusta atas nama orang lain. Wallahu a'lam. Semoga dua riwayat tentang suara keras di langit di bulan Ramadan ini menjadikan kita lebih berhati-hati dalam menjalani sisa kehidupan kita di dunia ini. Mengingat sudah seringkalinya kita mendengar kabar dan berita munculnya suara-suara aneh di atas langit kita di berbagai wilayah di Indonesia. Pertanda apakah suara itu? Benarkah suara itu adalah hasil rekayasa teknologi HARP dan lain sebagainya? Dan apakah sahabat pernah mendengar suara aneh tersebut? Silahkan bagikan pengalaman sahabat jelas semua di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa bagikan kepada sahabat yang lainnya agar niat hijrah ini semakin meluas di hati kaum timur. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam wa ahkam wa sallallahu ala nabi wa alihi wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah.